Halo warga pecinta KDM. Akhirnya orang yang menghujat, orang yang menyebut KDM tai, minta maaf guys. Wow, luar biasa. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa Bang Ares ini, orang yang menghujat Kang Deddy Mulyadi ini, tidak kapok gitu ya? Padahal kan pendukung daripada Kang Deddy Mulyadi itu kan banyak sekali ya di Jawa Barat ya. Dan dia tidak sopan gitu. Apakah Bang Ares ini akan dihukum atau tidak? Akan diproses atau tidak? Kenapa Kang Deddy Mulyadi itu sangat jarang ya menghukum atau memproses atau mempidana orang yang mengkritiknya? Apa alasannya? Kemudian dari mana Bang Ares ini berasal? Di mana dia tinggal? Di mana dia bekerja? Apakah dia akan di-PHK oleh pekerjaannya? Jadi ada isunya yang mengatakan seperti itu bahwa Bang Ares ini dugaannya akan di-PHK dari pekerjaannya, guys. Wow, ada semacam hukuman sosialnya. Sama seperti si Ismi yang berasal dari Jakarta. Dia sampai di-PHK, guys, karena pernah mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Kemudian selain itu, ternyata ada rencana-rencana mau demo lagi besar-besaran, guys, ya. Beberapa hari yang lalu ada rencana yang sangat luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Kang Deddy Mulyadi itu didemo besar-besaran? Bukankah Kang Deddy Mulyadi itu adalah orang yang bijaksana, orang yang peduli dengan Jawa Barat? Kenapa harus demo gitu? Kenapa nggak bisa disampaikan dengan baik-baik? Kemudian, apakah Bang Ares ini akan dipidana? Apakah akan dipenjara atau tidak? Bagaimana tanggapan daripada Kang Deddy Mulyadi? Saya tuh sangat salut sekali ya dengan Kang Deddy Mulyadi kalau dia menghadapi yang namanya kritikus atau seorang pengkritik seperti Bang Ares ini. Bahkan dia mengatakan, "Terima kasih ya, sehat-sehat ya." Dia tidak membalas, guys. Wow, sangat luar biasa ya tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi. Namun kalau seperti ini terus ya, ada orang yang mengkritik, dimaafkan, ada yang mengkritiknya itu bukan cuma mengkritik, guys ya. Ini menggunakan tai gitu. Ini kan nggak sopan banget ya. Jadi kalau saya perhatikan itu, ini bukan kritik, ini kebencian gitu kalau saya perhatikan. Beda ya kalau kritik itu ya, ada substansinya gitu, ada yang dikritik. Misalnya nih ya, dia mengkritik itu objektif ya, misalnya dia demo tentang buruh, ya bikin alasannya dong ya, kenapa harus naik gitu ya, kenapa upah buruh harus dinaikkan, harus ada alasan yang masuk akal gitu. Enggak seperti ini kalau saya perhatikan ya. Kritikannya ini sangat-sangat personal sekali gitu ya. Sangat-sangat tidak sopan sekali ya. Jadi kritikan itu ada dua, ada mengkritik masalah pribadi, ya mengkritik pribadinya, atau kritik brutal, ada kritik yang substansis gitu ya. Kritiknya itu objektif ya. Jadi kalau saya perhatikan tuh kritik daripada Bang Aris ini nggak objektif banget, nggak objektif ya. Jadi melenceng daripada seorang pengkritik ya kalau saya perhatikan. Sebenarnya dulu Kang Deddy Mulyadi itu kan suka mengkritik juga ya, kalau saya perhatikan ya. Suka banget yang namanya mengkritik zaman dulu, itu zaman dulu ya. Tapi kalau saya perhatikan sekarang ini nggak terlalu ya kalau saya perhatikan ya. Kang Deddy Mulyadi itu nggak terlalu mengkritik pemerintah. Ya paling sekali dua kali berbeda pendapat dengan Pak Prabowo ya. Kang Deddy Mulyadi mengatakan bahwa sawit itu tidak bagus buat ekologis ya. Dia mengatakan seperti itu. Ya ada perbedaan pendapat ya antara Pak Prabowo dengan Pak KDM, tapi ya biasa aja perbedaan pendapat. Tapi Kang Deddy Mulyadi mengkritik Pak Prabowo itu ada solusinya gitu. Ya Kang Deddy Mulyadi itu lebih pro terhadap lingkungan ya. Sehingga dia mengkritik yang namanya penanaman sawit. Kemudian apa rencana daripada Bang Ares ini? Ternyata ada lagi tahu rencana kalian, guys. Rencana yang sangat-sangat luar biasa untuk mendemo Kang Deddy Mulyadi. Padahal kan Kang Deddy Mulyadi kan sangat bijaksana ya, sangat luar biasa mementingkan rakyatnya gitu. Kenapa masih didemo gitu? Jadi gini guys ya, kita itu misalnya nih kalau kita buruh ya, kita mendemo pemerintah itu biar naik UMP itu kan kan sesuai dengan apa kita, kemampuan kita, ya kan? Kalau kemampuan kita atau skill kita masih rata-rata, ya ngapain kita demo gitu, ya kan? Ya nggak sih? Karena kita diupah itu berdasarkan skill kita, kemampuan kita gitu. Ngapain harus demo ya kan? Kalau nggak suka misalnya kerja di perusahaan ya, ya udah hengkang aja ya kan? Bikin usaha sendiri kayak gitu ya, jadi apa gitu. Kalau nggak mau ini, nggak mau yang namanya
menerima gaji yang sangat kecil, ya udah keluar dari perusahaan gitu. Menurut saya pribadi Kang Deddy Mulyadi itu, seperti dilema ya kalau saya perhatikan ya. Karena di satu sisi dia harus membela yang namanya pengusaha. Ya kalau misalnya dia mengkritik pengusaha, yang menekan pengusaha, nanti siapa lagi coba ya yang masuk ke Jawa Barat, investor, banyak pengangguran gitu. Jadi ini semacam sebuah malakama guys ya kalau kita perhatikan. Kalau Kang Deddy Mulyadi itu menekan yang namanya para, pengusaha, maka pengusaha itu akan kabur ke daerah lain gitu, mencari daerah yang lebih bagus gitu. Karena apa? Karena ya pengusaha juga harus mikir dong ya, menggaji karyawan itu ya, apakah gajinya sesuai atau tidak gitu. Itu kalau saya perhatikan ya. Kemudian apakah si Bang Aris ini akan dipenjara atau tidak? Menurut saya pribadi enggak akan dipenjara. Tapi inilah pelajaran buat kita ya, bagi pecinta KDM. Kalau kita mengkritik seorang pejabat itu ya harus substansial ya, jangan ini guys ya, jangan mengada-ada ya. Kalau saya perhatikan itu mengada-ada ya kritikannya, ada-ada aja gitu ya. Kritiknya itu brutal sekali, nggak sesuai dengan konteks gitu ya, nggak sesuai dengan pernyataan yang objektif ya. Sangat 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 di luar nurul lah kalau saya perhatikan ya. Sangat sangat membagongkan ya kritikannya. Jadi kita bisa mengkritik, saya juga sering kok mengkritik Kang Deddy Mulyadi, tapi bukan mengkritik masalah pribadinya, saya nggak ada urusan dengan masalah pribadinya, dan mengkritik secara biasa aja gitu ya, jangan terlalu vulgar gitu ya, jangan terlalu ngotot gitu ya, itu kalau saya perhatikan. Oke ya, menurut kalian gimana? Bagaimana cara mengkritik pemerintah itu dengan cara yang elegan gitu? Apakah demokrasi menyediakan orang-orang seperti ini? Apakah demokrasi, eee, memberikan semacam keleluasaan terhadap orang-orang seperti ini? Menurut kalian gimana? Apakah ini semacam demokrasi yang kebablasan? Tapi kalau saya perhatikan tuh ya, netizen itu mendukung Kang Deddy Mulyadi kalau saya perhatikan, rata-rata netizen itu mendukung Kang Deddy Mulyadi. Tapi gini guys, ini semacam bias ya. Kalau kita terlalu fanatik memuja Kang Deddy Mulyadi juga salah juga ternyata guys. Karena apa? Karena ini bisa aja dimanfaatkan gitu kalau dia terus dilindungi gitu ya, dilindungi oleh netizen-netizen gitu. Ini juga semacam bias juga, karena dulu kan Kang Ridwan Kamil kan seperti itu kalau ini guys, kalau kita jeli, Ridwan Kamil dulu dikritik dan pendukung-pendukungnya itu langsung menggeruduk akun-akun kita. Dulu ada tuh ya netizen yang mengatakan, "Maneh sekarang sudah keluar dari sekolah ya." Dia seorang honorer ya di, Cirebon ya kalau nggak salah. Dia mengkritik Ridwan Kamil itu dengan "Maneh." Lalu rame-rame tuh yang menggeruduk akun daripada yang mengomentar Maneh itu. Dan kalau saya perhatikan Ridwan Kamil menanggapi gitu. Ini anehnya gitu guys, menanggapi dan sehingga ya yang mengkritik Maneh ini dikeluarkan dari sekolah. Kang Deddy Mulyadi nggak seperti itu. Iya biasa aja kalau dikritik biasa aja gitu, nggak mempenjarakan gitu. Itu yang saya salut dengan Kang Deddy Mulyadi guys. Wow, luar biasa. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Apakah Kang Deddy Mulyadi itu lebih bagus daripada Ridwan Kamil? Siapa yang lebih bagus gitu? Siapa yang lebih pantas jadi pemimpin? Kalau menurut saya pribadi itu Kang Deddy Mulyadi itu lebih pantas jadi pemimpin. Ya pemimpin itu walaupun didesak untuk dipenjarakan, kalau orang-orang seperti ini dipenjarakan, maka ini akan jadi batu sandungan. Ini akan jadi kelemahan daripada Kang Deddy Mulyadi kalau dia calon presiden. Karena apa? Karena dicap anti kritik. Ya, ini sangat berbahaya sekali, guys. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton kami. Sebelum saya tutup video ini, saya akan memberikan pantun, guys. Jalan-jalan ke Lembur Pakuan, siangnya beli gorengan, jangan ngaku fans KDM kalau masih buang sampah sembarangan.